Ketika seseorang bicara tentang trauma, coba kira-kira apa saran tercepat yang biasanya muncul dalam benakmu? Nerima? Maafin? Mengikhlaskan? Cobain aja deh. Ketika kita melakukannya, rasanya tetap berat, nggak nyaman, tetap ke-trigger. Atau sebaliknya, cobain aja saran lainnya. Kuat, kamu pasti bisa. Apa yang terjadi? Kalau nggak mati rasa, numbness, juga tetap sama. Gampang ke-trigger, bisa aja tetap jadi nggak nyaman, atau mudah marah. Kamu penasaran nggak sih? Apa kalau gitu yang bisa kita pelajari supaya keadaan trauma membaik? Dan dari pembelajaran saya selama ini, paling tidak, ini salah satu teori yang paling penting dipelajari kalau kita mau tahu tentang trauma. Kamu penasaran? Cek bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita mau kenalan tentang trauma. Dan kita mau kenalan dengan salah satu konsep yang mungkin sangat penting jika kita mau belajar soal trauma. Coba kira-kira apa itu? Ayo dipikirin deh. Tebak dulu sebelum kita mulai. Kita akan belajar soal inner child, kita akan belajar soal trauma itu ada di bawah sadar. Apakah iya teorinya? Enggak, saya lagi nggak pengen ngomongin itu. Ketika trauma terjadi, maka dampaknya akan dibawa tubuh dalam jangka panjang. Pada beberapa orang, mungkin seumur hidup. Pada beberapa orang, tidak selama dan seintens itu. Ketika sekalipun seseorang belajar memaafkan, menerima, mengikhlaskan, atau sebaliknya, belajar kuat, belajar tangguh, belajar mampu, tubuh tetap mudah tertrigger. Trigger itu artinya pencetus. Saya pernah jatuh ke kandang macan dan hampir meninggal. Lalu tiba-tiba saya melihat cici-cici pakai legging macan. Wah, tubuh langsung ke-trigger tuh. Entah takut sekali atau tiba-tiba membeku dan pingsan. Atau serangan panik. Apapun itu adalah tubuh yang ter-trigger. Dan ketika dia muncul, pikiran bisa bergemuruh sesuai dengan tema triggernya. Perasaan bisa berubah sesuai dengan reaksi yang tubuh inginkan terkait triggernya. Sensasi fisik bisa jadi sangat intens, bisa menegang, atau sebaliknya, energinya bisa tiba-tiba habis. Begitu juga kesadaran, bisa tiba-tiba terpaku pada realita yang sedang di-trigger, atau bisa saja hilang, tidak ada di saat ini. Dan muncul juga impuls, ingin menyerang, ingin melarikan diri, atau sebaliknya, ingin menghilangkan kesadaran. Rebahan, energi nggak ada, nggak bisa bilang nggak. Pikiran, perasaan, sensasi fisik, impuls, dan kesadaran kita juga termasuk di dalamnya. Seperti rasanya terkait dengan trigger tadi. Oleh karena itu, kita perlu belajar konsep ini. Kita mau belajar tentang yang dinamakan window of tolerance. Bahasa terjemahan langsungnya jendela toleransi. Tapi mungkin kita bisa mengenalnya sebagai rentang toleransi. Kita mau belajar apa itu window of tolerance. Tapi sebelum kita belajar apa itu window of tolerance, rentang toleransi ini, kita mau belajar tentang arousal dulu. Kalau diterjemahkan langsung, arousal juga artinya seperti rangsangan, agak membingungkan ya. Karena mungkin di kepala kita nanti terkait dengan hal-hal yang macam-macam tuh. Apa tuh maksudnya rangsangan? Tapi rangsangan yang dimaksud di sini maksudnya ada stimulus atau kejadian atau rangsang dari luar yang kemudian membuat tubuh bereaksi. Mungkin kita bisa menggantinya dengan kata energi. Arousal artinya tubuh yang kemudian bereaksi memunculkan energi atau menghilangkan energi. Dan itu adalah respon tubuh. Misalnya tadi saya pernah trauma dengan macan, lalu lihat cici-cici pakai legging macan. Arousal tubuh berubah. Kalau arousalnya tiba-tiba meningkat, maka saya mungkin marah, mungkin takut, mungkin melarikan diri, mungkin pengen mukul. Kalau arousalnya menurun, mungkin saya tiba-tiba pingsan, kehilangan kesadaran. Arousal, ada energi yang dirasakan di badan. Dan di tubuh setiap orang ada rentang arousal yang berbeda. Ada orang yang rentang arousalnya agak tinggi, jadi dia lebih nyaman dengan situasi-situasi yang cepat, pace-nya, energinya keluar terus. Ada orang-orang yang nyaman dengan rentang arousal yang rendah, yang calm, slow living. Di tiap orang mungkin rentangnya berbeda-beda, tapi ada sebuah kesamaan. Kesamaannya itu semua rentang, ada jaraknya. Mari kita membayangkan skala 0 sampai 10. 0 adalah energinya tidak ada sama sekali. 10 adalah energinya yang paling kuat yang bisa kamu bayangkan. Mungkin 0 adalah rebahan tanpa energi. 10 adalah tegang, kuat, tegas, nafas cepat, emosi meningkat. Nah gitu ya. Mari bayangin aja. Kira-kira kamu nyaman di skala berapa sih? 4 sampai 6? 5 sampai 7? 2 sampai 4? Berapa kira-kira? Bisa kebayang ya, kita nyaman di rentang berapa. Di luar rentang itu akan ada masalah. Dan kita bisa lihat gambar di sini. Gambar tentang window of tolerance.
Di gambar ini, yang di tengah-tengahnya adalah rentang toleransi, window of tolerance. Kita masih bisa menoleransi realita. Window of tolerance artinya bukan berarti kita nyaman sama realitanya atau kita happy atau kita senang. Enggak. Artinya sesederhana ini, realitanya tertoleransi. Kita masih bisa berpikir sehat, ngambil keputusan dengan bijak, cermat, otak kita masih bisa mikir. Artinya kita ada di window of tolerance. Rasanya tuh kita ada di sini, aman gitu. Tapi ketika stresor berlangsung terus-menerus atau ancamannya menjadi semakin besar, maka kita bisa terlempar dari window of tolerance. Yang mana ada hyperarousal dan hypoarousal. Kita bisa melihat di gambar ya. Hyperarousal artinya energi kita nih yang meningkat. Kalau teman-teman pernah dengar respon fight flight, nah ini hyperarousal. Fight flight adalah respon hyperarousal. Kenapa? Ya untuk lari atau melawan kita butuh energi yang kuat. Dan itu tercermin dengan otot yang menegang, nafas yang cepat, pandangan yang seperti terpaku, terpatri, nggak bisa pindah ke sana gitu ya. Pikiran yang rame, perasaan yang menyertai, kalau nggak marah berarti itu fight, atau takut berarti itu flight. Bahu tegang, rahang ngatup, mungkin tremor, dan jantung rasanya dup gitu ya. Nafas juga rasanya terengah-engah mungkin. Nah, itu hyperarousal. Pada kondisi kayak begini, kita udah nggak bisa mikir. Karena kita baru bisa mikir kalau kita window of tolerance. Memaksa seseorang berpikir di hyperarousal, itu sia-sia. Kita emang nggak bisa mikir di sana. Badan kita yang memang nggak bisa mikir. Sebaliknya, hypoarousal. Di sini energi kita habis. Ototnya nggak punya tenaga. Mungkin tampaknya aja kamu di sini, tapi perhatianmu nggak di sini. Kamu nggak benar-benar di sini. Dissociated istilahnya, tubuh di sini tapi kamu nggak di sini. Mungkin badan jadi dingin, mungkin energi jadi habis, mungkin nggak bisa bangun bahkan cuma rebahan. Mungkin bentuknya nggak bisa bilang enggak, unable to say no. Mungkin bentuknya pikiran yang kosong. Jadi di depan mungkin ada yang salah, tapi bahkan kita nggak sadar. Nggak bisa aja gitu sadar. Itu hypoarousal. Kedua ini, hyperarousal atau hypoarousal adalah tubuh yang udah nggak bisa menoleransi. Udah nggak sadar nih. Kita keluar dari rentang toleransi. Artinya, kita udah nggak sanggup nanggung. Hal pertama yang perlu kita ketahui dari window of tolerance adalah kita perlu sadar. Kita ada di hyper, kita ada di window of tolerance, atau kita ada di hypo. Kita ada di mana? Karena kesadaran itu sangat penting. Ketika kita sadar ada di hyper, kita perlu dengan segera mengambil langkah-langkah praktis untuk kita ada di window of tolerance. Kalau kita ada di hypo, kita perlu menyadari sehingga kita bisa mengambil langkah praktis untuk berada di window of tolerance. Itu pentingnya pengenalan ini, karena kita harus sadar kita di hyper atau di hypo. Dengan kita bisa bolak-balik kembali dengan sengaja ke window of tolerance, artinya kita akan lebih sering berada di window of tolerance. Dan semakin sering kita ada di rentang aman, jendelanya atau rentangnya bisa meluas. Karena sedikit rahasia, ketika orang ngalamin trauma, rentang yang bagi beberapa orang misalnya 4-6 gitu, itu kan ada rentangnya. Atau 3-6. Itu pada orang dengan trauma mungkin menjadi sangat sempit. 3-4, 2 atau 3, sempit sekali. Jadi cukup sedikit trigger untuk kemudian mencetuskannya keluar dari rentang yang aman. Menjadikannya hyper atau hypo. Nggak heran dan nggak jarang orang dengan trauma gampang ke-trigger nggak sih? Mungkin kamu ngelihatnya seperti, cuma gitu doang, kenapa sih bereaksi berlebihan? Bukan, itu terjadi karena rentang toleransinya rendah akibat trauma yang ada di tubuhnya, sehingga stimulus yang menurut banyak orang sederhana buat tubuhnya mengancam, menjadikan dia di hyper atau menjadikan dia di hypo. Oleh karena itu, tugasnya adalah mengenali kapan dia ada di hyper, kapan dia ada di hypo, dan kembali ke window of tolerance. Supaya pelan-pelan jendela toleransinya atau rentang toleransinya kembali meluas. Apa yang bisa dilakukan di sana? Ini tips cepat aja ya, karena ini video YouTube. Kalau di ruang praktek biasanya dijabarkan lebih panjang karena durasi ngomongnya panjang. Tapi video YouTube siapa yang menonton panjang? Dari hyper, bagaimana kembali ke bawah? Ke window of tolerance, artinya sebaliknya. Otot perlu dilonggarkan, nafas perlu diperlambat, atau mungkin kita perlu menjauh, mencari tempat yang aman bagi kita, supaya tubuh bisa kembali menurunkan energinya ke level yang aman. Atau dari hypo, bagaimana menaikkannya? Maka sebaliknya, bagaimana kita mempercepat nafas, bagaimana kita mengumpulkan energi, boleh juga sambil tetap menjauh dari tempat yang dirasa berbahaya kepada tempat yang aman, sambil berjalan-jalan, atau sambil bicara dengan orang lain untuk menambah konektivitas, supaya kita keluar dari hypoarousal. Tapi di sini sebenarnya jebakannya. Bagi banyak orang, ketika dia sadar hyperarousal dan hypoarousal, reaksi segeranya adalah ingin cepat-cepat keluar, melawan gejala yang ada di tubuhnya, melawan sensasi tidak nyaman yang ada di tubuhnya. Padahal, kita hanya bisa mengubah apa yang sudah
kita terima. Mungkin kemudian bingung ya, apa maksudnya nerima? Gimana maksudnya nerima? Mungkin beberapa orang bahkan kesel. Apanya yang diterima? Kan nggak nyaman sekali. Betul. Tapi kita keterbatasan bahasa, sehingga izinkan saya menggunakan ilustrasi lain. Ini mainan, namanya Chinese finger trap. Chinese finger trap, sorry. Di Chinese finger trap ini, ketika jari kita tertaut ke dalamnya, dan saya masukin jari saya ke mainan ini, ketika saya memaksa dengan kuat untuk mencabut mainan ini dari jari saya, justru jari saya kejepit. Itu kenapa mainannya namanya Chinese finger trap. Semakin saya maksa, semakin jari saya kejepit. Malah makin nggak bisa keluar, makin terjebak. Semakin saya berusaha kuat, semakin nggak bisa lepas. Satu-satunya cara adalah saya menerima dengan melembutkan, mengistirahatkan dulu, tidak buru-buru menghakimi dan panik dan takut. Mungkin tetap saya mengenali panik dan takut karena jari saya terjepit. Tapi justru malah mendekatinya, merespon dengan ramah dan pelan-pelan. Justru jarinya bisa dilepaskan. Trauma sama seperti Chinese finger trap ini. Semakin seseorang berusaha memaksa keluar dengan segera, semakin seseorang memaksa, aku tidak ingin merasakan gejala ini, aku ingin kuat, dia akan semakin terjebak. Jebakannya akan makin kuat. Caranya justru lembutkan, longgarkan. Mungkin kita perlu menerima bahwa kita panik, cemas sekarang. Dan menerima tidak sama dengan tenggelam. Menerima tidak sama dengan membenarkan yang keliru. Menerima tidak sama dengan kita pasrah dan diam saja. Menerima artinya tidak menolak realitas saat ini. Realita yang ada yaitu saat ini. Dan bagaimana menemuinya dengan lembut dan ramah sehingga pelan-pelan justru jarinya bisa dilepas. Tidak memaksa, tidak mengontrol. Problemnya adalah orang dengan trauma sulit kadangkala merasakan ramah dan lembut, merasakan ulas asih pada diri. Kadangkala orang dengan trauma juga sibuk terburu-buru. Oleh karena itu, awal mula terapi trauma biasanya bukan dengan langsung menyembuhkan trauma, tapi dengan membuat sense of groundedness. Berlatih bagaimana grounding, berlatih bagaimana kita punya resources atau sumber daya untuk kembali ke saat ini. Pelan-pelan membangun rasa aman, kemudian baru memproses traumanya. Belajar window of tolerance, belajar bagaimana kembali ke tempat yang aman. Begitu kira-kira dari saya hari ini. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh klik tombol like, subscribe, dan juga share juga ke teman-teman yang kamu rasa butuh bantuan buat belajar soal traumanya. Demikian dari saya. Bye-bye. See you in the next video.